Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risantoso dengan NIM akhir 426 dari kelas EMA Dynamic Business Environment. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mungkin sedikit menjelaskan salah satu perusahaan yang mana perusahaan ini adalah perusahaan teknologi yang terbesar yang ada di dunia, yaitu adalah perusahaan Apple. Nah, mungkin langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai profil dari perusahaan Apple sendiri. Nah, jadi Apple ini tuh merupakan salah satu perusahaan teknologi yang terbesar yang ada di dunia, yang mana perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, kemudian ada Steve Wozniak, kemudian Ronald Wayne. Nah, jadi pada awal berdirinya si perusahaan Apple ini tuh, mereka tuh hanya berfokus pada pengembangan dan penjualan komputer pribadi melalui produk Apple 1, kemudian Apple 2 dan Macintosh. Nah, jadi keunggulan utama dari perusahaan pada masa tersebut itu tuh ada pada inovasi dan desain, kemudian kemudahan penggunaan dibandingkan komputer yang lain yang pada saat itu ada di pasar. Nah, jadi meskipun si perusahaan Apple itu sempat mengalami penurunan kinerja yang mana pada tahun 90-an, tapi akhirnya Apple itu berhasil bangkit kembali, yang mana akibat kembalinya si Steve Jobs ini ke perusahaan pada tahun 97. Nah, jadi setelah kembalinya Steve Jobs ini, Apple tuh mulai melakukan berbagai inovasi seperti peluncuran iMac, kemudian iPod, kemudian ada iTunes, iPhone, iPad, hingga Apple Watch. Jadi inovasi tersebut tuh sebagai perusahaan teknologi yang mana menawarkan pengalaman digital terintegrasi. Nah, saat ini Apple sendiri tuh nggak hanya menjual perangkat keras, tapi juga mengembangkan berbagai layanan digital seperti iCloud, kemudian Apple Music, Apple TV Plus, kemudian App Store. Nah, jadi perubahan tersebut tuh menunjukkan adanya transformasi model bisnis dari perusahaan yang mana awalnya tuh berbasis produk menjadi perusahaan yang mana berbasis ekosistem digital. Nah, jadi di sini faktor pemicu dari perubahan model bisnis si Apple sendiri ini tuh nggak terjadi secara tiba-tiba, tapi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal perusahaannya. Nah, di sini ada faktor pertama, yaitu karena perkembangan teknologi yang mana sangat cepat. Jadi munculnya internet, kemudian komputasi awan, kemudian ada kecerdasan buatan atau AI, terus teknologi mobile yang mana itu menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, di sini Apple sendiri itu menyadari bahwa masa depan industri itu nggak lagi bergantung pada komputer pribadi, tapi pada kebutuhan dari berbagai perangkat layanan digital. Nah, faktor keduanya sendiri yaitu perubahan perilaku konsumen. Nah, jadi pada konsumen modern sendiri itu tuh tidak hanya mencari produk yang hanya berkualitas, tapi juga mereka tuh menginginkan kemudahan, kenyamanan, keamanan, sama integrasi antar perangkat. Nah, dari kebutuhan tersebut, Apple tuh membangun ekosistem yang memungkinkan penggunanya tuh mengakses berbagai layanan melalui satu akun dan satu platform. Nah, yang ketiga, di sini adanya karena meningkatnya persaingan industri. Jadi kehadiran perusahaan besar seperti Samsung Electronics, kemudian Google, Microsoft, itu tuh membuat Apple harus mencari sumber keunggulan yang kompetitif, yang mana sulit ditiru dari kompetitornya. Jadi oleh karena itu perusahaan tuh mulai fokus pada integrasi perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan digital. Kemudian ada faktor keempat, yaitu perubahan regulasi terkait privasi data, keamanan digital, sama keberlanjutan lingkungan, yang mana itu menjadi faktor yang mempengaruhi strategi perusahaan Apple sendiri.
Karena Apple kemudian menjadikan privasi pengguna dan tanggung jawab lingkungan itu tuh sebagai bagian dari nilai perusahaan. Nah, yang faktor kelima di sini ada tren digitalisasi. Jadi meningkatnya penggunaan layanan digital, kemudian pekerjaan jarak jauh, streaming, kemudian transaksi online itu tuh membuat Apple tuh harus memperluas bisnis jasanya seperti Apple Music, kemudian iCloud, Apple TV Plus, serta App Store. Nah, yang terakhir, kesadaran lingkungan atau ESG itu juga menjadi pemicu karena masyarakat saat ini tuh mulai memperhatikan isu keberlanjutan yang mana itu tuh mendorong Apple untuk menggunakan energi terbarukannya, kemudian mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan penggunaan material daur ulang dalam produknya. Nah, selanjutnya memasuki evolusi model bisnis Apple berdasarkan BMC-nya. Nah, jadi di sini perubahan yang dilakukan Apple itu tuh dapat dianalisis melalui BMC. Nah, jadi pada masa awal model bisnis Apple tuh berorientasi pada penjualan perangkat keras seperti yang sudah disebutkan tadi, yang mana khususnya adalah komputer pribadi. Nah, fokus utama perusahaan itu tuh menciptakan produk yang memiliki desain menarik serta mudah digunakan. Nah, tapi seiring perkembangan industri teknologi, Apple tuh mengubah model bisnisnya menjadi berbasis ekosistem. Nah, kita bisa lihat dari elemen BMC-nya. Jadi pada elemen yang pertama, customer segment, model bisnis lama itu tuh adalah penggunaan komputer pribadi, kemudian institusi pendidikan, serta profesional kreatif. Nah, di model bisnis baru itu tuh adalah konsumen global, kemudian bisnis, pengembangan aplikasi, pelayanan layanan digital, serta penggunaan perangkat pintar. Untuk value propositionnya yang model bisnis lama yaitu komputer dengan desain inovatif dan antarmuka yang mudah digunakan. Untuk yang baru yaitu adalah ekosistem terintegrasi yang menghubungkan perangkat, software, serta layanan digital secara mulus. Channelnya sendiri untuk yang lama adalah distributor, toko komputer, dan reseller. Untuk yang baru ada Apple Store, kemudian website resmi, kemudian ada App Store, operator telekomunikasi, serta mitra retail globalnya. Untuk customer relationship yang lama itu tuh fokusnya pada penjualan produk dan layanan purna jual dasar. Untuk yang baru sendiri itu adalah hubungan jangka panjang melalui Apple ID, kemudian iCloud, App Store, Apple Music, Apple TV Plus, serta langganan lainnya. Nah, untuk revenue streamnya, untuk yang model lama yaitu ada penjualan komputer Macintosh dan perangkat keras lainnya. Untuk yang baru yaitu ada penjualan perangkat keras, kemudian layanan berlangganan, komisi App Store, penyimpanan cloud, dan layanan digital lainnya. Untuk key research-nya yang model lama yaitu teknologi komputer, kemudian merek, serta kemampuan desain produk. Untuk yang terbaru yaitu merek global, kemudian ekosistem digital, basis penggunaan yang besar, kemudian teknologi AI, kemudian software dan hak kekayaan intelektual. Untuk aktivisnya itu yang lama ada produksi dan pengembangan komputer. Untuk yang baru yaitu pengembangan perangkat keras, software, layanan digital, AI, serta pengelolaan ekosistem aplikasi. Kemudian key partnernya untuk yang lama yaitu ada pemasok komponen serta distributor. Untuk yang baru yaitu ada pengembang aplikasi, kemudian operator telekomunikasi, pemasok global, penyedia konten digital, serta mitra teknologi. Nah, untuk yang terakhir, cost structure-nya yaitu adalah biaya yang lama yaitu ada biaya produksi komputer, kemudian riset, serta distribusi. Untuk yang baru itu ada R&D, kemudian pengembangan software, infrastruktur cloud, pemasaran global, serta yang terakhir yaitu pengelolaan layanan digital. Nah, lanjut kita masuk ke implementasi model bisnis Apple di pasar Indonesia. Nah, jadi transformasi model bisnis Apple tuh juga diterapkan di Indonesia. Jadi Apple sendiri itu memasarkan produknya melalui distributor resmi, kemudian premium reseller, serta platform penjualan daring. Nah, produk seperti iPhone, kemudian iPad, kemudian MacBook,
Apple Watch, kemudian iPod, itu tuh bagian dari strategi perusahaan dalam membangun basis pengguna yang kuat di pasar Indonesia sendiri. Nah, jadi selain penjualan perangkat Apple, itu tuh juga menghadirkan layanan yang seperti yang sudah dijelaskan, seperti App Store, kemudian Apple Music, Apple TV, dan iCloud. Nah, jadi itu layanan tersebut tuh memungkinkan perusahaan tuh memperoleh pendapatannya berulang dari pengguna Indonesia, sekaligus dia tuh bisa memperkuat keterikatan pelanggan terhadap ekosistem Apple sendiri. Nah, kemudian ada dampak finansial dan non-finansial dari perubahan model bisnis. Nah, jadi transformasi model bisnis Apple tuh tentu memberikan dampak yang signifikan ya terhadap kinerja perusahaan. Nah, jadi dari sisi finansial, perubahan tuh berhasil meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan. Jadi jika sebelumnya perusahaan tuh cuma bergantung pada penjualan perangkat keras, kini Apple sendiri tuh dapat pendapatan tambahannya tuh dari berbagai layanan digital yang bersifat berulang. Nah, jadi model bisnis ini itu tuh membuat pendapatan perusahaan tuh jadi lebih stabil karena nggak sepenuhnya bergantung pada peluncuran produk-produk yang baru. Nah, selain itu tingginya loyalitas pelanggan itu juga meningkatkan kemungkinan pembelian ulang sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Nah, dari sisi non finansialnya sendiri, transformasi tersebut tuh berhasil memperkuat citra Apple sendiri sebagai perusahaan yang inovatif dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Nah, jadi integrasi antara perangkat dan layanan itu meningkatkan kepuasan pengguna serta bisa menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggannya sendiri. Nah, memasuki materi yang terakhir mungkin yaitu adalah pelajaran bagi kita calon profesional dan entrepreneur. Jadi kalau kita lihat dari kasus transformasi Apple yang sudah kita bahas tadi, itu tuh Apple sendiri itu menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan itu tuh nggak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga gimana kemampuan untuk menyesuaikan model bisnisnya dengan perubahan lingkungan yang akan mendatang. Nah, jadi di sini tuh Apple ini berhasil membaca gimana sih perubahan teknologi sama kebutuhan konsumen serta mengubah strategi bisnisnya sebelum mereka tuh kehilangan daya saingnya. Nah, jadi sangat banyak banget ya pelajaran yang penting yang diambil. Di sini yang pertama tuh ada inovasi yang mana harus dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan tuh tetap relevan di tengah perubahan pasar. Nah, kedua, di sini tuh ada pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, yang mana itu tuh merupakan kunci dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Yang ketiga sendiri yaitu diversifikasi sumber pendapatan, yang mana itu tuh dapat meningkatkan stabilitas bisnis sama mengurangi resiko ketergantungan pada satu produk aja. Nah, selain itu, Apple sendiri itu juga mengajarkan bahwa untuk membangun ekosistem dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan itu tuh kadang lebih menguntungkan dibanding hanya fokus pada transaksi penjualan jangka pendeknya aja. Jadi sebagai seorang entrepreneur itu tuh perlu memiliki visi jangka panjangnya, kemudian kemampuan beradaptasi serta keberanian buat ngelakuin transformasi buat ngehadapin perubahan lingkungan bisnis yang mana semakin dinamis. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai perusahaan Apple yang dapat saya jelaskan sebagai tugas UAS saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.